Hey there, kalian pasti pernah berpikir dan bertanya-tanya mengenai apa sih tujuan hidup kita ada di dunia ini? Apa sih maunya Tuhan? Apa sih rencana Tuhan untuk hidup kita? Apakah jalan yang kita pilih dan kita jalani saat ini udah sesuai dengan kehendaknya? Pertanyaan tentang what is my purpose in life memiliki jawaban yang relatif untuk setiap orang. Dan pertanyaan ini seringkali muncul pertama kali pada orang-orang yang sedang dalam masa pencarian jati diri. Fase pencarian jati diri kebanyakan dimulai saat kita remaja dan mulai beranjak dewasa, karena kita mulai berpikir apa dan bagaimana kelanjutan hidup kita berikutnya. Apa yang harus dan perlu kita lakukan. Banyak yang menanggapi pertanyaan ini dengan serius, dan gak sedikit pula yang bingung dan bilang ikutin aja lah ya, harusnya gimana, jadinya gimana, gitu dah aku. Oke. Tapi kalian pernah gak sih dengar bahasa ini? Cuma ikan mati yang ngikutin arus. Ups, gimana, ngejelek gak? Oke, jadi apa nih tujuan hidup kita? Apakah hanya untuk mencari pendamping hidup? Hanya untuk mencari uang? Hanya untuk menjadi terkenal? Atau hanya untuk mengulang siklus kehidupan yang sama sampai dunia berakhir? Aduh. Oke, daripada pusing dan malah jadi overthinking, ayo kita lihat apa kata Alkitab tentang tujuan hidup kita. Yang terdapat dalam Kolose 1 ayat 16 sampai yang ke-17. Yang berbunyi, karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di sorga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang gak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu dan segala sesuatu ada di dalam Dia. Oke, jadi kita itu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Kalau dalam terjemahan Englishnya, to know Jesus and to make Jesus known. Jadi simpelnya hidup kita ya untuk Tuhan. Di dunia ini kita ada hanya untuk mempermuliakannya saja. Oke, bentar. Kalian mungkin gak pengen denger nih yang terlalu rohani. Mungkin saat ini kalian pengen dengarnya, apa tujuan hidupku dalam profesi? Apa aku bisa jadi YouTuber, gamer, vlogger, atau hal-hal lainnya? Atau kalian pengen nanya apakah aku jodoh sama si doi apa enggak ya kan? Oke. Bentar, listen carefully, dengar baik-baik. Ini tuh gambaran besarnya dari tujuan hidup kita. To know Jesus and to make Jesus known. Diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Oke. Terus gimana kita bisa tahu tujuan hidup kita dari kata-kata Alkitab yang tersurat ini? Ya udah sih, itu aja, untuk mengenalnya dan membuat Ia dikenal, atau kata lainnya mempermuliakannya. Lah terus tujuan hidupku dalam bentuk profesi ini apa? Aku boleh nggak jadi YouTuber, gamer, vlogger, dokter, gubernur? Oke. Gini, kalian boleh jadi apa aja yang kalian mau, ngelakuin apa aja, tapi pastinya tanyain dulu sama Tuhan, apakah itu Tuhan izinin atau enggak, karena Tuhan mau dan Tuhan tahu yang terbaik untuk kita. Terkadang kita sombong langsung membuat keputusan tanpa bertanya dulu ke Tuhan dan malah mengandalkan diri kita sendiri. Mungkin kita udah merasa keputusan rencana yang kita buat itu udah baik, udah yang terbaik buat kita, tapi kita nggak tahu. Sekarang ini kita sedang bertarung dengan yang namanya good idea versus God's idea. Oke, ada satu quotes yang mau aku bagi nih ke kalian. Quotes ini dari Watchmeni yang tertulis gini, good is not always God's will, but God's will is always good. Oke, sekali lagi ya. Good is not always God's will, but God's will is always good. Oke. Jadi terkadang kita berpikir bahwa rencana kita udah yang terbaik, tapi ya hal-hal yang baik belum tentu itu kehendak Tuhan, tapi kehendak Tuhan percayalah itu adalah yang terbaik. Ya, kadang kita ngelihat sesuatu hal itu baik, tapi kita jangkauan pandang kita itu berbeda dengan Tuhan. Kita hanya melihat apa yang dapat kita lihat, sedangkan Tuhan dapat melihat lebih jelas dan lebih jauh dari yang kita bayangkan. Jadi percayalah bahwa Tuhan tahu dan Tuhan
mau yang terbaik buat kita. Maka dari itu, akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Amsal 3 ayat 6. Ayolah kita menyertakan Tuhan dalam setiap keputusan kita, dalam setiap rencana kita. Kita kan tahu Tuhan menyediakan masa depan yang terbaik buat kita. Oke, lanjut. Terus tanyanya nih gimana, Kak? Ya doalah, minta tuntunan Tuhan, minta izinnya Tuhan. Tapi Kak, aku udah doa, tapi Tuhan gak jawab-jawab doaku. Gimana caranya aku tahu kalau Tuhan udah jawab doaku? Gini, Tuhan akan memberikan jawaban pada waktu yang tepat. Dan waktu yang indah pada waktunya, yaitu waktu Tuhan. Dan Tuhan mungkin bukan gak jawab ya doa kita. Mungkin kitanya yang terlalu jauh sampai gak dengar jawaban Tuhan. Oke, mungkin kalian bingung. Aku kasih satu ilustrasi supaya kalian bisa lebih ngerti ya. Gini, ada satu cerita di mana ada anak muda yang udah selama setahun gak masuk gereja. Lalu dia suatu hari didatangi oleh pendeta dan pendeta ini nanya, kenapa kamu gak masuk gereja nak selama setahun? Terus anak muda jawab, aku kecewa sama Tuhan karena doa-doaku gak dijawab. Dia bilang gitu. Lalu si pendeta bilang gini, nah Tuhan mengasihimu, tapi anak ini gak dengar karena tempatnya agak jauh. Terus pendeta ini bilang lagi, nah Tuhan mengasihimu, tapi lagi-lagi dia gak dengar. Apa Pak? Nah Tuhan mengasihimu. Sekali lagi dia gak dengar. Dan pendeta ini jawab, bukan saya yang ngomong, kamu yang kejauhan. Nah gimana, ngerti gak? Jadi terkadang kita udah diberi jawaban, udah dikasih tahu sama Tuhan, tapi kita sudah jauh dari Tuhan, agak jauh sama Tuhan, makin jauh lagi kalau kita nggak berusaha lebih dekat lagi sama Dia untuk mendengar apa yang Dia katakan. Jadi kita itu hidup di dunia yang udah terlalu bising, terlalu banyak opini orang-orang sekitar kita dan sosial media. Semakin kita jauh dari Tuhan, semakin suara Tuhan gak kedengeran. Semakin kita jauh, semakin suara dunia yang kedengeran. Jadi bukan Tuhan yang gak jawab doa kamunya yang kejauhan. Kalau kamu mau tahu apa tujuan hidupmu, ya mendekatlah kepada Tuhan. Maka kamu akan tahu betapa indahnya dan betapa luar biasanya rencana Tuhan untuk kehidupanmu. Maka dari itu, kita baca sama-sama Efesus 5 ayat 15 sampai 17. Efesus 5 ayat 15 sampai 17 ya. Karena itu, perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktumu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu, janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Oke, sekarang kita udah tahu nih gambar besar dari tujuan hidup kita, yaitu to know Jesus and to make Jesus known. Kita diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Nah, sekarang gimana aku tahu kalau pekerjaanku saat ini atau apa saja yang aku lakukan hari-hari ini, cirinya itu apa kalau aku udah berada di jalan Tuhan yang benar gitu. Aku nyatet 3 hal penting nih yang menyatakan bahwa kita udah berada di jalan yang Tuhan sediakan yang terbaik, yaitu yang pertama, catat, yaitu what keeps you up at night and what makes you up in the morning. Jadi apa yang membuatmu terjaga pada malam hari dan apa yang membuatmu semangat untuk bangun setiap pagi. Karena kita itu punya pilihan, Tuhan memberikan kita kehendak bebas. Kita bukan robot yang bangun setiap hari untuk hal yang kita gak suka lakukan. Karena Tuhan juga sudah memberikan kita suatu karunia. Jadi ya Tuhan memberikan karunia itu dengan hal yang dimana kita juga akan suka melakukannya. Dimana kita gak akan merasa malas buat bangun setiap pagi buat ngerjain hal itu. Oke, yang kedua adalah what are you best at? Kamu tuh jagonya di mana dan kamu seneng lakuinnya. Karena Tuhan udah ngasih karunia buat kita. Pasti karunia yang Tuhan berikan itu berbeda-beda untuk setiap orang. Karena itulah pergunakan karunia yang Tuhan berikan kepada kamu dengan baik. Oke, yang ketiga ada what are you willing to sacrifice for? Jadi ketiga ini adalah harga apa yang harus kamu bayar. Mungkin terkadang
kita ngelihat orang lain itu, wah enak ya jadi dia. Nah, dia contohnya nih, contoh pada kalangan anak muda saat ini. Wah enak ya jadi Jerome, dia pintar banget anaknya, bisa ke luar negeri, ketemu banyak orang baru, udah ketemu artis-artis ya kan. Tapi jadi kayak gitu tuh nggak gratis loh. Coba lihat jam-jam belajarnya, jam-jam berlututnya sama Tuhan, jam-jam hancur hatinya, jam-jam dia gagal terus bangkit lagi. Nah, ada banyak orang hanya ngelihat hasil yang ada di atas dan gak ngelihat harga yang mereka udah bayar dalam memperjuangkan hal-hal tersebut. Jadi, lihat cara mereka bayar harga. Jangan cuma iri sama hasilnya, iri juga dong sama kerja kerasnya. Saat lo nonton Korean drama berseri-seris, udah ada yang nyelesain tugas dan udah mulai memperjuangkan dan mulai berpikir tentang apa yang what's next to do gitu. Dan ada yang udah nabung sementara kamu hura-hura. Coba pikirkan. Jadi kamu kalau mau mencapai sesuatu, ingat ada harga yang harus kamu bayar. Oke, setelah ciri-ciri yang aku sebutin di atas, berarti kalian udah bisa dong ngeraba-raba apa sih pekerjaan yang cocok buat kalian sesuai dengan karunia yang Tuhan berikan, apa yang kalian senangi, apa yang kalian bakalan rela bayar harga. Berjuang mati-matian berkali-kali gagal pun kalian akan terus bangkit lagi. Nah, kenapa 3 hal ini yang aku catat? Karena Tuhan mau yang terbaik dan tahu yang terbaik buat kita. Kalau kita senang, enjoy ngejalaninnya dan mau melakukan yang terbaik untuk hal-hal yang ingin kita gapai, maka Tuhan memberikan hal itu untuk kita. Nah, jadi bukan pekerjaannya yang jadi masalah, tapi apa motivasi di balik kalian melakukan pekerjaan tersebut. Karena semua pekerjaan itu mulia, asalkan motivasinya itu benar dan tentunya sesuai ketetapan hukum yang Tuhan berikan. Oke, berikutnya nih. Kan gambaran besar dari hidup kita adalah to know Jesus and to make Jesus known. Nah, sekarang how to make Jesus known? Gimana cara kita membuat Tuhan Yesus dikenal? Gimana caranya kita buat Tuhan Yesus dikenal dari kehidupan kita sehari-hari nih? Dari pekerjaan kita. Oke, mungkin untuk beberapa pekerjaan seperti menjadi pendeta udah jelas lah ya gimana mereka memberitakan Yesus. Nah, terus gimana nih? Gimana cara kita memberitakan Yesus tanpa menceritakan Yesus itu sendiri? Karena mungkin pekerjaan kita nggak bisa memberitakan Yesus terang-terangan kayak yang dilakukan oleh pendeta-pendeta kan? Nah, nggak perlu semuanya jadi pendeta kok. Kalau semua jadi pendeta ya siapa yang jadi jemaatnya? Kalau kalian semua keluar dari marketplace, siapa yang mau menginjil? Nah, kalau kalian di luar juga banyak kok yang butuh Tuhan. Oke. Jadi ada banyak cara untuk membuat Tuhan dikenal. Walaupun itu nggak secara terang-terangan, kita bisa menunjukkannya dengan, aku catat lagi dua hal, yaitu yang pertama adalah to make excellence the standard of my life. Jadi apapun yang kamu lakukan, pekerjaan apapun itu, lakukanlah dengan yang terbaik. Lakukan perkara-perkara kecil, walaupun itu masih perkara-perkara kecil, lakukanlah semuanya yang terbaik. Sebagai contohnya nih, Yusuf yang dibuang sama kakak-kakaknya, dia diuji berkali-kali menjadi apapun dia. Ketika Yusuf jadi budak, ia menjadi budak yang baik, budak yang setia, dan budak yang teladan. Ketika Yusuf jadi pengawal, dia menjadi pengawal yang baik. Ketika Yusuf diangkat menjadi menteri, dia menjadi menteri yang baik. Walaupun ketika dia dijatuhkan lagi menjadi narapidana, dia menjadi narapidana yang baik, atau tahanan yang baik, dan tahanan yang setia dan teladan. Jadi apapun yang kita lakukan, lakukanlah setia dan teladan, maka orang akan melihat kalau kita itu berbeda. Wah, walaupun kita misalnya diberikan tanggung jawab atau kesalahan nanti, mereka ngelihat, wah ternyata dia nggak gitu seharusnya gitu. Jadi kita jadi brand image-nya Tuhan, bahwa kita itu adalah
brandnya Tuhan yang terbaik. Ada banyak orang hebat rohaninya, tapi giliran di kantor atau di sekolah kerjaannya males-malesan. Orang akan melihat iman kita dari perbuatan kita, bukan dari mulut kita. Ketika orang melihat kita berbeda dari yang lainnya, mereka akan mulai mencari tahu apa sih rahasia di balik kehebatannya itu. Dan di saat itulah kita bisa menjawab. Rahasianya adalah Tuhan Yesus yang selalu memegang tangan kita, selalu menuntun jalan yang benar. Dan bersyukurlah karena kita punya Tuhan Yesus yang selalu ada untuk kita, yang gak akan pernah meninggalkan kita, yang selalu menopang kita dalam masalah apapun. Dia gak akan pernah meninggalkan kita. Lakukanlah semuanya dengan yang terbaik, oke? Yang kedua yaitu to stand out in faith. Jadi untuk tetap berpegang teguh dalam iman kita. Oke, untuk menjelaskan hal ini kita buka dalam Daniel 1 ayat 8 sampai ayatnya yang ke-9. Daniel 1 ayatnya yang ke-8 sampai yang ke-9 yang berbunyi, Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Dimintanyalah kepada pemimpin pegawai istana itu supaya ia tak usah menajiskan dirinya. Maka Allah mengaruniakan kepada Daniel kasih dan sayang dari pemimpin pegawai istana itu. Oke, jadi seperti yang dilakukan Daniel, ia tetap berpegang teguh kepada imannya, walaupun dia berada di lingkungan yang berbeda dari dia. Dia tetap memegang imannya, memegang ketetapan-ketetapan yang Tuhan berikan kepada dia untuk jangan menajiskan dirinya. Kita patut untuk mengikuti hal yang Daniel lakukan. Dengan walaupun kita berada di lingkungan yang mungkin nggak seiman sama kita, yang berbeda dari kita, mereka melakukan hal-hal yang berbeda dari kita, yang dimana itu bertentangan dengan kehidupan rohani kita. Ya, jangan membuat itu jadi alasan kalau kita harus beradaptasi atau hal-hal lainnya. Kita lebih baik dikucilkan dari orang-orang yang membuat kita jauh dari Tuhan daripada kita malah jauh dari Tuhan, karena dekat sama Tuhan itu lebih indah daripada dekat sama orang-orang dunia. Percayalah, karena orang-orang dunia akan mudah meninggalkan kita ketika kita dalam kesulitan. Tapi ketika kita dekat sama Tuhan, sedang dalam keadaan apapun kita, Tuhan akan selalu merangkul kita, menolong kita. Jadi seperti yang dikatakan juga pada Daniel 1 ayat 9 tadi, maka Allah mengaruniakannya kepada Daniel kasih dan sayang dari pemimpin pegawai istana itu. Kalau kita dekat sama Tuhan, kita tetap mengikuti ketetapan-ketetapannya, Tuhan akan selalu memberikan jalan untuk kita. Jadi jangan tiru cara dunia untuk naik ke atas. Cara dunia adalah menarik orang-orang atas, jatuhin ke bawah. Tapi kita jangan gitu. Marilah kita naik sesuai dengan ketetapan-ketetapan Tuhan. Mungkin Tuhan menguji kita dengan prosesnya berbeda dari yang lain. Proses yang lain mungkin mereka menjatuhkan orang lain, tapi cara mereka salah, maka hal tersebut pun akan mudah diambil orang lain karena mereka melakukannya dengan cara yang salah. Tapi kalau kita bersama Tuhan, Tuhan akan mengaruniakan kita hal-hal yang baik, dan kita akan diangkat naik, bukan turun jadi kepala dan bukan jadi ekor. Dan setelah itu orang-orang gak akan tanya agama kalian. Tapi ketika kalian menunjukkan yang terbaik dan kalian tetap berpegang kepada iman kalian, orang-orang akan bertanya-tanya, ini siapa sih? Dia siapa sih? Kok dia beda sih dari yang lain? Apa sih rahasianya? Kalian bilang, rahasia kalian itu Tuhan Yesus. Gila, keren banget gitu. Oke. Terus, loh kok dia beda dari yang lain? Siapa sih dia? Dia adalah pengikut Yesus. Wah. Ayo kita bangga jadi anaknya Tuhan. Kita harus percaya bahwa masa depan, rencana hidup kita serahkan kepadanya. Masa depan kita akan indah
dan akan sungguh sangat luar biasa yang Tuhan sediakan. Jadi jangan bingung atau stres lagi sama tujuan hidup kita apa di dunia ini. Tujuan hidup kita adalah to know Jesus and to make Jesus known, untuk mengenal Dia dan membuat Ia dikenal. Bagikanlah juga kebahagiaan kalian ke orang-orang lain yang juga membutuhkan Yesus, supaya banyak orang yang bisa tahu juga bahwa betapa baiknya Yesus dalam kehidupan. Sekian dari saya, Aiko Hana Kolhasut dari kelas 11 IPA B. Ayo tetap semangat kejar cita-cita kita, dan ayo sebarkan kabar baik ini ke banyak orang agar banyak orang juga dapat bahagia merasakan cinta kasih Yesus. Ingatlah, Tuhan mengasihi kita semua.